Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fereza, dan di sini saya sebagai perwakilan kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Fikri Fereza, lalu ada Nurul Zati dan ada Ibnu Askolani. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan routing statis maupun routing dinamis. Di sini saya sudah memiliki suatu jaringan yang terdiri dari 4 buah router, di mana tiap-tiap routernya itu terdiri dari satu switch dan 2 komputer. Jadi syarat untuk melakukan routing statis itu kita sudah memasukkan IP di tiap-tiap komputer dan juga router sehingga mereka bisa berhubungan di dalam satu jaringan mereka, tapi mereka tidak bisa terhubung jika di luar jaringan mereka karena kita belum melakukan routing. Untuk melakukan routing statis maupun dinamis terdapat dua cara, bisa langsung dari GUI-nya ataupun dari CLI. Di sini kita akan melakukan routing statis melalui CLI tersebut. Jadi untuk pertama, kita exitkan dulu biar dari awal. Nah, pertama-tama kita enablekan dulu routernya, lalu masuk ke config terminal. Nah, di sini kita akan melakukan routing statis. Yang pertama adalah kita masukkan network tiap-tiap router yang ada di sini. Network jaringan tersebut di sini 200.230.0, 200.250.0, dan juga ada 200.270.0. Jadi kita perlu memasukkan network tersebut secara manual satu persatu. Pertama kita masukkan IP root 200.230.0, lalu kita masukkan subnet masknya karena di sini kita pakai per 28. Jadi kita masukkan subnet masknya 255.255.240. Lalu kita masukkan nextSub. NextSub itu adalah IP sebagai jalan untuk IP ini bisa terhubung ke tiap-tiap jaringan. Jadi atau IP yang berhubung langsung dengan router ini sebagai jalurnya. IP dari router ini adalah 200.221, sedangkan di sini adalah 200.222. Jadi next hub-nya adalah yang di sini, 200.222. Jadi kita masukkan saja 200.222. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan juga network selanjutnya, ada 50. Lalu kita enter. Lalu ada 70. Di sini mereka memiliki next hub yang sama karena mereka hanya menggunakan satu jalur ini untuk bisa saling terhubung. Jadi di sini kita enter. Nah, untuk router nomor 1 hanya sudah selesai di routing statis. Selanjutnya kita masuk ke router nomor 2. Sama kita lakukan juga enable config terminal. Lalu kita masukkan IP root 200.210.0.255.255.255.240. Lalu next hub-nya adalah berarti yang terhubung dari 200.222 berarti adalah 200.221. Jadi di sini kita masukkan 200.221. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan ke network selanjutnya ada 50. Dan untuk next hub-nya, berarti next hub-nya adalah yang berhubungan langsung dengan 200.241 berarti adalah 200.242. Jadi di sini kita buat 42. Lalu kita enter. Lalu kita masukin ke network selanjutnya. Di sini mereka menggunakan next hub yang sama karena menggunakan jalur yang sama. Jadi 42 juga. Lalu kita enter. Untuk router kedua juga udah siap. Lanjut ke router nomor 3. Kita mulai. Kita enable config terminal. Kita masukkan lagi IP root 200.210.0, lalu 255.255.255.240. Lalu kita lihat next hub-nya adalah yang berhubungan langsung dengan 200.220.40.1.2. Berarti next hub-nya adalah 200.241. Ini maaf salah, kurang. Berarti next hub-nya adalah 200.241. 241. Lalu kita enter. Lalu kita lanjut ke network selanjutnya 30. Lalu kita enter. Lalu kita masuk yang berikutnya ada 70.
70. Lalu untuk next hook-nya adalah 62, ya karena yang berhubungan di sini. Di sini kita buat 62. Kalau kita enter, untuk router nomor 3 juga sudah selesai. Lalu kita masuk ke router yang terakhir. Enable config terminal. Lalu kita masukkan IP root 200.200.10.0 255.255.255.240. Lalu untuk next hook-nya adalah 200.200.61. 200.200.61. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan ke network selanjutnya 30. Kita masukkan network selanjutnya lagi ada 50. Lalu kita enter. Untuk melakukan, kita sudah selesai melakukan routing statik. Sekarang kita coba. Biasanya untuk pengiriman pertama atau kedua dia bakal in progress lalu valid. Kita coba lagi. In progress valid. Dan biasanya pada percobaan ketiga dia akan successful. Sudah sukses. Coba lagi di sini. In progress. In progress. Dan yang ketiga biasanya dia akan berhasil. Sudah sukses. Kita tulis. Ini kita coba. Sukses. Coba ke sini. In progress. In progress. Dan yang ketiga akan berhasil. Sukses. Jadi untuk routing statis cukup tidak efektif dan efisien, dimana jika kita memiliki banyak router, kita harus memasukkan IP terus networknya secara manual satu persatu, dan apabila ada penambahan router di sini, di tiap-tiap router kita harus memberikan penambahan juga. Jadi sangat tidak efektif untuk melakukan routing statis. Lanjut kita masuk ke routing dinamis. Ini belum bisa ya, masih valid. Jadi kita langsung masuk ke routing dinamis. Routing dinamis juga memiliki dua cara, ada routing grip dan statik. Ada GUI dan juga CLI. Di sini kita pakai CLI dan menggunakan routing grip. Ada beberapa seperti OSPF dan IGRP, kita di sini memakai routing grip. Pertama kita enable, lalu kita masuk ke config terminal. Lalu di sini kita masuk ke router RIP. Kalau kita masuk ke versi 2, karena di sini kita menggunakan router RIP versi 2. Nah, konsep dari routing dinamis, kita hanya perlu memasukkan network yang berhubungan langsung dengan router tersebut. Seperti ini, hanya ada 200.210.0 dan 200.210.0. Jadi kita coba masukkan network 200.210.0. Sudah, lalu kita enter. Lalu 20.0. Kita enter. Sudah selesai. Hanya seperti itu untuk routing dinamis di router pertama. Lalu kita masuk ke router kedua. Kita sama enable config terminal. Lalu kita masukkan ke router RIP. Lalu kita ke version 2. Lalu kita masukkan network yang terhubung dengan router tersebut. Berarti ada 3. 200.210.0, 30.0, dan 40.0. Berarti kita masukkan network 200.210.0, 30.0, dan 40.0. Oke, sudah. Untuk router nomor 2 juga sudah. Untuk router yang terakhir, router ketiga, sama enable config terminal. Lalu kita masuk ke router RIP. Lalu version 2. Kita masukkan networknya. Ada apa saja? Ada 40, 50, dan 60. 40.0. Terus ini network 40, 50, 60. Sudah, lanjut ke router terakhir. Enable config baru router RIP version 2. Kita masukkan ada 60 dan 70. Networknya 200.260.0 dan satu lagi 70. Oke, sudah selesai. Kita coba. In progress.
sukses. Dan biasanya untuk dinamis dia bakal lebih cepat suksesnya di percobaan kedua biasanya. Sukses. In progress. Sukses. Nah, sudah selesai. Untuk routing dinamis jauh lebih efektif dan efisien di mana jadi kita cuma perlu memasukkan network yang terhubung langsung dengan router tersebut. Jadi kalau semisal ada router-router baru yang ditambahkan, jadi kita hanya perlu merouting satu router yang baru dan router terakhir yang berhubungan di sini. Misal di sini ada 200.290. Jadi di sini kita buat di sini ada 200.280 di sini dan di sini juga. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk tutorial routing dinamis dan statik. Terima kasih.